Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri M dengan NIM H011-231-012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menentukan titik kritis dan jenisnya. Apakah dia itu minimum, maksimum, tidak dapat disimpulkan ataukah dia titik pelana. Untuk menentukan titik kritis dan jenisnya perlu diperhatikan 4 hal seperti di atas ini. Yang pertama itu apabila diskriminannya lebih besar daripada 0 dan fxx-nya lebih besar daripada 0, maka dia itu jenisnya minimum relatif. Kemudian yang kedua yaitu apabila diskriminannya lebih besar daripada 0, fxx-nya lebih kecil dari 0, maka dia termasuk maksimum lokal. Kemudian yang ketiga, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka dia tidak dapat disimpulkan. Kemudian yang terakhir, apabila dia diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka dia termasuk dalam titik pelana. Untuk menentukan diskriminan, kita rumusnya seperti ini, di mana D fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Nah, kita yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik kritisnya. Di mana untuk menentukan titik kritisnya kita perlu mencari turunan fungsi terhadap x dan turunan fungsi terhadap y, dan kemudian kita sama dengankan 0. Di sini dilihat turunan fungsi terhadap x, kita peroleh hasilnya x sama dengan 0. Bisa dilihat. Kemudian di sini turunan fy, turunan fungsi terhadap y, kita peroleh y sama dengan 2. Jadi diperoleh titik kritisnya 0,2. 3. Baik, selanjutnya ketika kita sudah menemukan titik kritisnya yaitu 0,2, maka kita akan menentukan diskriminannya agar kita dapat mengetahui fungsi tersebut itu jenisnya apa. Jadi setelah kita menemukan titik kritisnya, maka kita akan menentukan diskriminannya. Di mana untuk menentukan diskriminan itu kita harus mencari ini fxx. Nah, perlu diketahui fxx itu adalah turunan terhadap x dari fungsi yang telah diturunkan terhadap x sebelumnya. Jadi ceritanya itu dia turunan kedua dari x gitu. Jadi kita peroleh di sini fxx-nya itu min 2e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4y ditambah 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 4y. Nah, fxx ini kita peroleh dari memisalkan ini sama dengan u dan yang ini kita misalkan sama dengan V. Jadi kita pakai rumus yang seperti ini. Kita perlu rumus yang U aksen V ditambah U V aksen. Setelah kita operasikan fungsi ini menggunakan rumus ini, maka kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian begitu pula dengan untuk menentukan turunan fungsi yang sudah kita turunkan terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y, kita juga menggunakan rumus seperti ini untuk mendapatkan nilai ini. Begitupun dengan fyy. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan semua hasil dari fxx, fxy, dan fyy, maka kita substitusi nilai dari titik kritis tersebut ke dalam fungsi yang telah didapat, sehingga kita peroleh hasil untuk fxx dari titik kritis 0,2 didapat hasilnya itu min 2e pangkat 4 tambah 0. Jadi ini sama J dengan min 2e tambah pangkat 4. Begitu pula dengan fyy-nya, setelah disubstitusi nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 2, diperoleh hasil min 2e pangkat 4. Begitu pula dengan fxy, kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh semua hasil untuk fxx dan fxy serta fyy,
kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana fxx itu nilainya ini, kemudian fyy min 2e pangkat 4, kemudian fxy kuadrat, 0 kuadrat kan hasilnya tetap 0. Jadi nilai dari D atau diskriminan ini lebih besar daripada 0, sehingga kita dapat menyimpulkan didapat diskriminan lebih besar dari 0 dan fxx-nya lebih kecil dari 0. Ya, karena dia itu nilainya minus, jadi dia otomatis lebih kecil daripada 0. Sehingga dapat kita simpulkan fungsi tersebut, yaitu fungsi ini, dia itu jenisnya maksimum lokal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3 yang soal berkaitan dengan turunan rantai. Di mana kita di sini akan membuktikan x dikali turunan x terhadap fungsi u ditambah y dikali turunan y terhadap fungsi u ditambah z dikali turunan z terhadap fungsi u sama dengan 3u. Nah, caranya itu agar memudahkan kita untuk menyelesaikan soal ini, maka kita misalkan a x pangkat 3 ini sebagai a dan fungsi f y per x z per x itu sebagai b, dan misalkan pula c untuk y per x dan g untuk z per x. Kenapa? Karena di dalam b ini, b adalah itu suatu fungsi, dan di mana fungsi ini terdapat fungsi lagi di dalamnya. Oke, untuk yang pertama, kita untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita lakukan caranya secara bertahap. Yang pertama itu kita mencari turunan x terhadap fungsi u, di mana di sini kita menggunakan rumus untuk aturan rumus perkalian untuk mencari turunan. Nah, untuk yang pertama itu kita cari turunan x terhadap fungsi u, di mana kita menggunakan rumus untuk perkalian. Karena di sini itu perkalian, jadi kita pakai rumus untuk perkalian, di mana ini tuh sama saja halnya dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jadi ini sama saja. Terus setelah itu, jadi kita bisa pakai di sini do a per do x dikali b ditambah a dikali do b per do x. Kemudian kita kasih masuk nilainya itu, dimana a itu sama dengan x pangkat 3, jadi turunan a terhadap x itu 3x pangkat 2 dikali b itu ini, kemudian ditambah a itu x pangkat 3, kemudian do b per do x. Karena di sini fungsi b-nya di dalam fungsi masih ada fungsi, makanya kita menggunakan aturan turunan fungsi dua variabel, di mana do b per do c dikali dc per dx ditambah do b per do g dikali dg per do x. Kemudian kita kasih masuk nilai dari masing-masing ini, sehingga kita dapat ini turunan c fungsi c terhadap x itu kita bisa pakai ini ya, ini kita bisa pakai rumus yang u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat, sehingga kita dapatkan nilainya ini. Kemudian selanjutnya begitu pula dengan turunan dg per dx, kita juga dapat dari cara rumusan ini. Selanjutnya operasikan semuanya sehingga kita dapat do b dikali min y jadinya min y do b per x kuadrat do c dikurang, karena di sini minus jadi dikurang, z do b per x kuadrat do g. Kemudian selanjutnya kita akan mencari turunan y terhadap fungsi u.
Sama kita menggunakan ini, tapi yang membedakan itu untuk di sini dia menggunakan variabel x karena yang dicari itu turunan terhadap x. Jadi di sini kita pakai y. Turunan a do a per do y, karena di sini tidak ada variabel y, kita asumsikan sebagai konstanta, di mana turunan konstanta itu adalah 0. Kemudian B tuh ditambah A x pangkat 3, sama juga dengan sebelumnya yang ini. Dia itu kita menggunakan turunan rantai pada fungsi dua variabel, makanya kita pakai do B per do C dikali dC per do Y ditambah do B per do G dikali dG per dy. Kemudian kita kerjakan ini, kita kasih masuk semua nilainya, di mana 0, apapun yang dikali 0 pasti jadi 0, ditambah x pangkat 3 turunan C terhadap turunan Y terhadap fungsi C itu kita dapat juga menggunakan rumus ini, sama halnya dengan ini. Namun karena di fungsi Y tidak terdapat variabel Y, makanya kita jadikan dia konstanta, dan turunan konstanta itu adalah 0. Sehingga didapat x pangkat 3 dikali do B itu x pangkat 3 kali do B x dikali do C. Kemudian selanjutnya kita akan mencari turunan Z terhadap fungsi U. Sama halnya dengan sebelumnya, yaitu turunan X dan Y terhadap fungsi U sebelumnya, kita juga menggunakan rumus ini. Bedanya dia ini menggunakan variabel Z, karena yang dicari itu turunan terhadap Z. Do A per do Z, karena di variabel A tidak ada variabel Z, makanya misalkan kita anggap dia sebagai konstanta, di mana konstanta turunannya itu 0, kemudian dikalikan dengan B ditambah x pangkat 3, sama juga halnya dengan sebelum-sebelumnya, karena dia ini kita menggunakan aturan turunan terhadap fungsi dua variabel. Setelah itu kita cari turunannya ini semua, kemudian kita kasih masuk nilainya di sini. Dimana ini kali ini 0, jadinya sisa yang ini x pangkat 3 dc per dz. Dilihat dari fungsi C tidak ada variabel Z, makanya dia turunannya konstanta itu 0, ditambah do B per do G dikali dG per dz. dG per dz itu dari sini. Kemudian untuk mencari turunannya itu menggunakan rumus yang ini, sehingga diperoleh ikan 0. Jadi sisa do B per do G dikali 1 per X, sehingga diperoleh ini sama dengan X pangkat 3 do B per X do G. Setelah kita dapat semua turunan semua variabel terhadap fungsi U, kemudian kita masukkan ke dalam yang ini, fungsi ini untuk dibuktikan. Yang pertama itu kita kasih masuk X dikali turunan X terhadap fungsi U, dimana kita kasih masuk semua sehingga kita dapat seperti ini. Kita di sini dia ini dia kenapa jadi sisa X, karena di sini X pangkat 3, sini X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Jadi kalau kita coret dia sisa 1 X nya. Jadi kita di sini tulis min Y X do B dikurang Z X do B. Kemudian setelah itu kita kali masuk ini ke dalam fungsi ini. Jadi semua kita kali ke sini, Indo kita kali ke sini, sehingga didapat 3x pangkat 3 FY per XZ per X dikurang YX kuadrat, X kuadrat karena kita kali ini X kali X kuadrat, do B per do C dikurang ZX kuadrat, do B per do G.
Kemudian selanjutnya akan cari hasil untuk Y dikali turunan Y terhadap fungsi U. Dimana tadi kita dapat itu turunan Y itu ini, sehingga kita kalikan ini X pangkat 3 do B per X do C, kita kalikan dengan Y, sehingga kita peroleh, karena ini dia X pangkat 3 kemudian di bawahnya masih ada, kita bagi dengan X, makanya dia sisa X kuadrat. Kita coret satu jadi dia sisa X kuadrat. Jadi kita dapat Y X kuadrat do B per do C. Selanjutnya itu kita akan cari Z dikali turunan Z terhadap fungsi U. Dimana kita tadi dapat untuk turunan Z terhadap fungsi U-nya itu X pangkat 3 do B per X do G. Kita kalikan dengan Z sehingga kita peroleh Z X kuadrat do B per do G, sehingga didapatkan seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita perhatikan dari fungsi yang telah kita masukkan, ternyata ini habis, dikurang ini jadi habis, ini juga dikurang ini habis, sehingga yang tersisa itu cuman 3x pangkat 3 F Y per X Z per X, dimana kita tadi lihat itu dia itu nilai U itu sama dengan X pangkat 3 F Y X Z per X, maka kita dapat simpulkan 3 dikali U, dimana kita lihat itu ini X UX tambah Y UY ditambah Z UZ sama dengan 3U, maka dia terbukti. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.